got so motherfucking design on right now. Soal yang sudah kita bahas waktu itu adalah, nah soal ini sudah kita bahas waktu itu. Kita hitung satu-satu gitu ya metodenya, mulai dari reaksinya sampai gaya dalamnya. Nah ini sudah kita paparkan detail ya. Nanti terkait dengan penulisan atau penggambaran yang agak berbeda, nah itu sesuai dengan yang saya arahkan. Misalnya bagaimana kita menggambar momen positif gitu ya. Kalau yang saya arahkan kan momen positifnya ke dalam gitu kan ya, dan momen negatifnya keluar gitu ya, untuk model portal seperti ini. Nah sekali lagi ini acuannya adalah konsistensi ya. Jadi kalau kita misalnya konsisten bahwa positif itu di bawah, maka nah kalau balok begini ya, positif itu di bawah, yang atasnya negatif, positifnya di bawah, maka ya waktu menggambar di portal juga sama, konsisten ya. Ini kebetulan saya ambil PPT ini dari dua referensi yang berbeda. Nah, kalau saudara misalnya ingin dapat konsistensinya itu misalnya menggunakan salah satu buku ya, atau kadang satu buku juga bisa nggak konsisten, atau kalau mau konsistensi yang agak bagus itu kalau menggunakan software. Misalnya menggunakan SAP 2000, etap, nah itu dia akan konsisten itu, bagaimana dia cara menggambarkannya. Positif ke arah mana, negatif ke arah mana. Oke, kira-kira seperti itu. Nah ini cara menggambarkannya sudah kita sebutkan sebelumnya, tinggal kita ikuti konsistensi dulu, kalau ke bawah positif, ke atas negatif, gitu ya, untuk menggambarkan bidang. Oke, ini sudah dijabarkan sebelumnya. Saya ulangi, untuk struktur portal gambar ini sudah kita jabarkan, bahkan kita sudah mengerjakan soal tugas dan juga UTS dengan adanya tambahan beban terbagi rata. Yang penting konsep dasarnya sudah paham ya, bagaimana kita menghitung reaksi dan kemudian menghitung gaya dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya ingin menyinggung bentuk yang agak berbeda. Bentuknya agak berbeda itu apa? Bentuk yang agak berbeda itu adalah kalau dia strukturnya itu asimetris. Asimetris itu tidak simetris ya maksudnya ya. Kalau gambar yang di atas itu strukturnya kan simetris dengan bentuk portalnya simetris, kemudian simetrisnya ada beberapa arah ya. Mulai dari kalau yang tadi itu dari sisi perletakannya sama, dari sisi tinggi kolomnya sama gitu ya. Jadi posisi perletakannya sama. Atau kita lihat gambar yang tadi, kita balik ke gambar tadi. Kalau ini asimetris, yang tadi yang ya kalau kita lihat gambar strukturnya ini, kalau kita lihat ini kan simetris ya, artinya sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Posisi perletakan juga sama. Nah di gambar yang lain ada struktur yang asimetris atau tidak simetris. Misalnya kalau kita buat salah satu kolomnya itu miring, atau kalau kita buat posisi perletakannya tidak sama tinggi. Nah misalnya yang satu tingginya 7 meter, yang satu lagi 4 meter misalnya. Nah variasi-variasi itu bentuk-bentuk asimetris ya. Nah untuk yang akan kita cek sebentar itu adalah yang bentuk kalau kolomnya yang satu adalah kolom miring. Cara menyelesaikannya bagaimana? Nah untuk tahap awal, oke ini penjelasannya mungkin agak cepat ya. Kalau yang sebelumnya kan kita uraikan di papan tulis, baik itu online atau offline saya jabarkan di papan tulis. Nah saya berharap dengan bekal yang sudah dijelaskan detail itu, ketika kita masuk di sini, problemnya tidak banyak gitu ya. Harapannya begitu. Minimal terutama yang sudah mengerjakan tugas. Kalau yang belum mengerjakan tugas, saya kurang tahu ya level pemahamannya. Tapi saya berharap yang sudah mengerjakan tugas, sudah paham maksud apa yang saya jelaskan hari ini. Oke, jadi ini perbedaannya. Kolomnya yang satu adalah
kolom miring, walaupun memang di sini posisi perletakannya sama ya, levelnya sama. Nah, kemudian datanya seperti yang kita lihat, ini ada kemiringannya alfa. Nah, alfa di sini tidak diketahui. Walaupun tidak diketahui, nanti saudara bisa hitung dengan menggunakan sinus atau kosinus. Nah, untuk itu mungkin idealnya sih nggak perlu saya ajarin lagi ya cara menghitung sudutnya. Tetapi nanti sekiranya toh juga tidak memahami, ya bisa juga kita jabarkan detail lagi. Atau sebenarnya bisa juga kita tanpa menggunakan sudut sinus atau tanpa sinus gitu ya ketika melakukan operasi hitungannya. Oke, tapi ya pastinya tetap menggunakan prinsip segitiga ya, segitiga siku-siku. Oke, yang berikutnya ini alfa, sebaiknya kita hitung untuk operasi-operasi selanjutnya. Caranya bagaimana? Saudara bisa memanfaatkan rumus sinus dan rumus kosinus atau rumus tangen. Misalnya ini diketahui A-nya berapa, berarti jarak ya di sini diketahui. Kemudian tingginya diketahui, maka saudara bisa menggunakan rumus tangen untuk mendapatkan nilai alfa. Nah, kemudian data-data yang lainnya di sini kalau kita lihat ada gaya lateral sebesar P2 ke kanan. Nah, kalau gayanya ke kanan, maka perlawanannya adalah ke kiri. Nah, di tugas-tugas sebelumnya gayanya ke kanan, tapi reaksinya kok ke kanan juga. Nah, itu salah gitu ya. Ya, setidaknya dia ke kiri sebagai perlawanan. Walaupun nanti mungkin hasilnya tidak sesuai dengan asumsi awal kita. Bisa jadi ya, di beberapa kasus bisa terjadi. Oke, tapi setidaknya ketika ini reaksinya ke kanan, perlawanannya adalah ke kiri. Kemudian ada reaksi vertikal ke bawah, maka ada perlawanannya, ada gaya vertikal, ada reaksi vertikal juga gitu ya. Nah, ini terlepas nanti nilai P2-nya sangat besar, kalau P2-nya sangat besar maka arah RVA-nya ke bawah, tapi kalau dia kecil, RVA-nya maka dia akan ke atas. Tetapi sebagai asumsi awal maka kita tetap membuat ke atas ya, terlepas nanti P2-nya sangat besar atau hanya kecil. Oke, data-data lainnya sudah diketahui, ini bentuknya. Nah, untuk tahap pertama yang kita kerjakan seperti halnya menghitung struktur statis tertentu yang lain, maka yang pertama kita hitung reaksi perletakannya. Kita akan lihat di bagian berikutnya. Nah, ini menghitung reaksi perletakannya bagaimana? Nah, untuk menghitung reaksi perletakan ya sama saja, kita menggunakan gaya-gaya yang ada gitu ya. Di sini ada reaksi, ini ada reaksi, ini ada reaksi, ini ada gaya, ini ada gaya. Ya, kita buat sigma momen di A, sigma momen di B dengan cara yang biasa. Saya ulangi, kita hitung reaksi perletakan dengan cara biasa. Nah, di porsi ini kemiringan ininya belum begitu mempengaruhi ya, belum begitu mempengaruhi. Oke, kemudian kita hitung reaksi horizontalnya. Reaksi horizontal juga masih relatif sama seperti halnya kita menghitung sebelumnya. Nah, bagian ini saya peringkas saja. Kemudian yang berikutnya adalah kita cek atau kontrol reaksi persamaan gaya vertikalnya. Nah, ini sudah biasa lah ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini sorry ya, saya agak percepat ini ya penjelasannya ya. Berhubung ini ada raker, jadi penjelasannya agak saya percepat. Nah, untuk tahap selanjutnya, nah ini yang harus kita harus kita pahami seperti pemahaman pertemuan awal. Ketika reaksi sudah dapat, kita lanjutkan ke gaya lintang, momen, dan normal. Prinsip kita menghitung momen bahwa gayanya itu harus tegak lurus terhadap sumbu batang. Nah, itu prinsip. Oh ya, sebelum saya lanjut, minta tolong ke atas nama Labib. Halo Labib, ada orangnya? Ya, ada Pak. Tolong namanya di rename sesuai dengan kebutuhan seperti biasa.
Silakan dilihat cara membuat namanya seperti teman-temannya. Di rename ya. Jangan lupa di rename. Oke. Nah, ini syarat momen kita menghitungnya adalah bahwa gayanya harus tegak lurus. Yang kedua, menghitung gaya lintang. Nah, gaya lintang juga sama, bahwa gayanya harus tegak lurus. Nah, yang ketiga adalah menghitung gaya normal. Maka gayanya itu harus segaris ya dengan sumbu batang. Apakah gaya-gaya yang bekerja itu sudah tegak lurus dan segaris? Nah, ini yang belum. Yang belum yang mana? Nah, nanti waktu kita menghitung apa namanya gaya dalamnya seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Kita hitungnya per segmen aja. Misalnya ini kan lurus, kita hitung dulu sebelah kanan nih, momen, lintang, dan seterusnya kita hitung. Terus kita hitung lagi nih, momen, lintang, lihat sebelah kanan gitu kan ya. Nah, ini bagian ini bisa dihitung dahulu. Ini dihitung dulu gaya-gaya dalamnya. Setelah gaya-gaya dalam ini, momen, lintang, normal kita hitung. Caranya bagaimana? Ya, kalau saudara ingat, paham lah ya yang saya maksud ya. Misalnya, kita masukkan dulu batang DB gitu kan. Kita hitung dulu untuk batang DB. Setelah batang DB, kita lanjut ke batang CD gitu kan ya. Nah, ini terutama bagi yang sudah mengerjakan tugas, saya rasa masih, saya berharap atau saya rasa masih ingat lah ya caranya membuatnya ya. Nah, kemudian yang mungkin agak problem adalah ini. Kenapa? Karena ini antara gaya yang bekerja dengan batangnya belum tegak lurus dan belum segaris. Kita lihat ini, RVA. Apakah RVA segaris dengan batang ini? Enggak. Apakah tegak lurus? Juga enggak. Maka kita proyeksikan atau kita urai terhadap tegak lurus dan terhadap segaris. Nah, jadi sama seperti cara sebelumnya, gaya P yang miring, ini ada gaya P yang miring, maka kita buat menjadi PY dan menjadi PX. Nah, ini juga sama, RVA kita urai. Yang tegak lurus, kita misalkan RVAX atau FAY, silakan terserah. Sama ini, RVA yang satu lagi, tapi pastikan sudutnya ini sesuai. Nah, inilah pemahaman tentang sudut ya, sudut siku, sudut lurus, dan seterusnya ya. Itu pemahaman kita tentang sudut ya, atau sudut yang berlawanan. Nah, itu pemahaman-pemahaman itu yang kita gunakan untuk menentukan sudutnya itu untuk menghitung RAV itu seperti apa. Oke, kita akan lihat lagi yang tadi. Nah, ini ya. Nah, ini adalah uraiannya. Uraian yang saya maksud tadi. Ini alfanya. Ini alfanya. Ini adalah RVA-nya. Ini RVA. RVA-nya kita urai menjadi dua. Kenapa? Karena kita harus membentuk RVA yang segaris. Ini RVA segaris. RAV sin alfa. Dan RAV yang tegak lurus. RAV sin alfa kita gunakan untuk gaya normal, dan RAV cos alfa kita gunakan untuk menghitung gaya momen dan gaya lintang, gitu ya. Begitu juga dengan RHA. RAH juga kita urai menjadi RAH cos alfa dan RAH sin alfa. Nah, bagaimana menguraikannya? Nah, ini yang harus kita cermati ya. Ini alfanya. Posisi alfa di mana? Apakah di garis yang nomor 1 atau di garis yang nomor 2? Nah, itu harus saudara urai ya. Ini yang mana? Nah, kalau saudara cermati cara membuatnya, nah ini cara membuatnya, atau cara memahaminya. Antara RAV ke sini, ini adalah 90 derajat. Antara garis kedua yang saya tarik ini juga 90 derajat. Maka, kalau ini 50 contohnya, alfanya 40 gitu kan ya, jadi 90, maka ini juga 40 juga gitu. Ya, saya ulangi kalau sekiranya belum memahami ya. Alfanya kan begini. Ini alfa, saya anggap alfanya 60. 60. Nah, ini ada garis ini, garis tegak. Garis tegak ini berapa untuk menjadi 90? Nah, ini harus 90 nih. Berapa kira-kira? Kalau ini 60, 30. ini berapa? 30, Pak. 30.
30. Nah, ada garis lagi yang begini. Yang mana itu? Nah, ini saya tarik ini. Ini ya garisnya ya. RAV cos alpha. Ini sudutnya berapa? Nah, antara garis ini dengan garis ini juga harus 90. Kalau ini dengan ini 90, maka yang X itu berapa X-nya? X-nya berapa? 60 Pak. 60 Pak. 60. Nah, setelah saudara dapat itu sudutnya adalah misalnya ini 60, ini 30, ini 60, saudara silahkan menggunakan sudut salah satu. Saudara boleh pakai sudut yang 30, boleh menggunakan sudut yang 60 untuk menentukan RAP cos alpha dan RAP sin alpha. Nah, yang perlu diingat bahwa kalau cos itu adalah sisinya kena sudut gitu kan ya. Ya, sisi apit gitu ya. Yang cos itu yang apit gitu. Jadi kalau saudara menggunakan sudut yang 60, misalnya saudara menggunakan sudut yang 60, maka RAV ini adalah cos alpha karena dia mengapit. Tetapi kalau saudara menggunakan yang 30, maka RAV-nya ini menjadi RAV cos gitu ya. Nah, itu harus dipahami ya. Maka kita tidak menggunakan sin di sini, tapi menggunakan cos. Kalau yang digunakan adalah 30. Oke, gampangnya seperti itu. Atau metodologinya seperti yang sudah kita bahas lah di awal gitu ya. Tapi metode cepatnya adalah di mana sudutnya yang mengapit adalah cos gitu ya. Oke, setelah dapat ini ya kita kerjakan seperti biasa gitu ya. Saya ulangi, setelah dapat gaya dalam RAV sin alpha, RAV cos alpha, RAH sin alpha, dan RAH cos alpha, maka kita menghitung batang yang miring ini. Caranya seperti biasa gitu ya. Karena kita sudah mendapat. Jadi saudara tinggal membuat aja tidur begini. Ini kan berarti kan batang AC ya, batang AC. Nah, ini saudara tinggal gambar aja nih. Ini adalah RAV cos ini RAV cos alpha. Kemudian yang ke sini adalah RAV sin alpha. Yang ke sini adalah RAH cos alpha, dan yang ke atas lagi adalah RAH sin alpha. Gitu ya. Jadi ini tinggal dicomot dari sini. Mudah-mudahan paham ini. Ya, nanti kita lihat lah ya bagaimana saudara mengerjakannya. Oke, perbedaannya itu saja. Tinggal dicoba saja nanti tugasnya. Nah, saya akan lanjut ya. Metodologinya sama, cara ngitungnya sama. Jadi saya nggak perlu memperpanjang lebar. Tinggal saya mengingatkan tadi bagaimana cara saudara mendapatkan gayanya itu harus tegak lurus untuk menghitung gaya dalam, momen, dan lintang. Dan gayanya harus garis untuk menghitung gaya normal. Kemudian cara menggambarnya kita tetap konsisten bahwa positif adalah di bawah gitu ya. Positif di bawah, kalau negatif nanti ke atas. Nah, kita konsisten ke situ dulu ya untuk cara menggambarnya. Nanti di pembahasan berikutnya kalau masih ketemu dengan saya, mungkin kita akan pakai file yang positifnya ke atas gitu ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan kira-kira, silakan. Ada kira-kira? Cukup? Cukup bingung? Kalau belum dicoba mungkin belum terasa. Cukup, Pak. Gitu ya. Oke ya. Oke, kita akan lanjut. Yang bagian ini mungkin agak saya skip aja ya. Ini juga mirip ya. Soal ini mirip dengan pembahasan sebelumnya. Oh, soal ini agak beda. Nah, ini bedanya level dari titik A dan titik B beda. Tapi nanti silahkan dilihat-lihat saja lah ya. Ini tidak kita bahas secara detail. Cara perhitungannya hampir sama, cuman beda di level ini saja. Nah, silahkan dilihat contohnya ini. Oke. Kalau ini double miring ya, bisa dicoba juga. Metodologinya tidak ada yang rumit. Nah, yang rumit mungkin yang ini ya. Yang ini mungkin nggak usah kita terlalu bahas lah ya. Tapi bagi saudara yang minat terhadap hitungan-hitungan, ini silahkan dilihat ya. Cara menghitungnya sama, cuman memang ini karena dia lengkung, dia harus diproyeksikan tegak lurus
semua momen dan gaya lintangnya harus diproyeksikan tegak lurus terhadap batangnya ya. Jadi kalau batangnya di sini ya kita ambil tegak lurusnya. Kalau di sini tegak lurusnya, di sini tegak lurusnya. Jadi dia harus harus menyesuaikan dengan posisi masing-masing ya untuk tegak lurusnya. Nah ini agak rumit. Ya nanti kalau saya jelasin detail mungkin bagi sebagian yang mungkin pemahamannya kurang maksimal agak mubazir ya. Jadi bagi saudara yang mungkin agak cukup tertarik dengan kalkulasinya silakan dibaca. Untuk tugas kita nggak akan mengeluarkan buku yang lengkap seperti ini ya. Tapi silakan dibaca untuk referensi. Kita akan lanjut di portalnya atau pelengkungnya itu sendinya atau perletakannya cuma 2. Sekarang perletakannya kita buat 3 dan ketiga-tiganya adalah sendi. Oke, sebagai ilustrasi kita lihat ini ada portal. Portalnya tiga-tiganya sendi nih. Ini sendi, ini sendi, ini sendi. Oke ya. Jadi di 3 titiknya itu adalah sendi. Jadi bukan batang yang menerus ya, tapi ini adalah sendi. Nah, kalau dia sendi, maka momen di titik S ini adalah 0. Momennya harus 0. Di sini juga harus 0, di sini 0 gitu ya. Ciri kalau dia di sendi seperti yang kita pahami, itu adalah 0. Kecuali nanti di batang ya, di batang menerus ya. Kalau batang menerus beda lagi ya. Tapi nanti di batang menerus juga ada pembahasan tentang batang balok Gerber. Nanti balok Gerber kita bahas setelah portal. Ya masih ada 2 materi besar yang belum kita bahas, balok Gerber dan rangka batang. Ya untuk 7 pertemuan ke depan ya, 7 kali pertemuan ke depan, termasuk dengan portal 3 sendi. Cara perhitungannya bagaimana? Cara perhitungannya relatif sama, ya beda tipis lah gitu ya. Cara perhitungannya beda tipis. Kita lihat saja ya bentuk dan contoh aplikasinya. Nah ini bisa kita lihat untuk pelengkung 3 sendi ataupun portal 3 sendi. Ini contoh pelengkung 3 sendi ya. Ini ada jembatan, ini adalah perletakannya sendi, ini perletakan sendi untuk pelengkungnya. Kemudian kita lanjut. Nah ini juga ada struktur perletakannya sendi ya. Ini sendi, ini sendi, ini sendi. Nah ciri sendi itu apa kalau dia perletakannya sendi? Selain di situ momennya 0, di titik itu dia bisa berotasi. Jadi batangnya ini bisa lurus ke sini, ini bisa lurus ke sini gitu ya. Itu ciri sendi ya. Jadi momennya 0, selain itu batangnya juga bisa dilurusin begini, ini bisa dibengkokin ke sini gitu ya. Atau kalau misalnya ini ada sendi, ini batang, ini batang. Nah, ciri sendi itu adalah batang yang ini bisa kita tarik begini, nah, membentuk sudut gitu ya. Itu ciri sendi. Seperti saudara kan punya lengan ya, antara apa namanya lengan saudara itu kan bisa digerak-gerakin. Nah, di lengan itu kan ada sendinya. Nah, gitulah kira-kira ya. Oke, ini contoh dari struktur jembatan yang menggunakan perletakan 3 sendi. Saya ulangi, cirinya apa? Momen di situ adalah 0, kemudian antara satu member dengan member yang lain bisa saling berotasi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini contoh yang lain, perletakan 3 sendi. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Oke, kita lihat ini contoh soalnya. Ada beban P1, beban P2, ada sendi di tengah-tengah portal, sendi titik A, sendi titik B. Kemudian data-data yang lain bisa kita lihat di bawah untuk data hitungannya. Oke, nah tahap pertama bagaimana? Tahap pertama, struktur yang 3 sendi tadi kita rubah menjadi struktur statis tertentu biasa dengan cara kita menghilangkan sendi yang ada di tengah-tengah dan mengganti sendi menjadi perletakan roll. Kita lihat. Yang pertama saya tandai itu ya. Yang pertama adalah menghilangkan sendinya, sendi yang di atas. Yang kedua, mengganti sendi yang ada di bawah menjadi perletakan roll. Setelah itu kita hitung sigma momen di titik A dan sigma momen di titik B tanpa menghitung
reaksi horizontalnya. Nah, kita lihat di sini reaksi horizontalnya belum kita analisis ya, belum kita analisis. Ya, kalaupun ini akibat gaya P2 ada reaksinya, tapi tetap nanti dia akan nol ya terhadap kontribusi perhitungan sigma momen di B dan sigma momen di A. Oke, caranya yang pertama strukturnya kita rubah, sendinya yang ada dua kita ganti, yang pertama kita hilangkan, yang kedua kita ganti dengan roll. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. setelah itu saudara hitung biasa seperti pertemuan kemarin, sigma momen di B dan sigma momen di A, dapat reaksinya. Setelah itu sigma gaya vertikal. Ya, hitungan biasa lah kayak kemarin. Kita lanjut. Nah, kemudian tahap berikutnya kita kembali lagi setelah kita mendapatkan gaya vertikalnya, kita kembali lagi ke struktur sebelumnya. Nah, kita kembali ke struktur sebelumnya, kita ambil sigma momen di S ya, kita ambil ke kiri dan kita ambil ke kanan. Nah, ini kita ambil ke kiri dan kita ambil ke kanan. Untuk apa? Untuk mendapatkan reaksi horizontal ke kiri dan reaksi horizontal yang kanan ya. Jadi kita hitung separuh ini. Ini kita hitung separuh, ini kita hitung separuh. Nah, caranya ya bisa dengan gaya seperti ini ya. Kalau ini gayanya begini. Ya. Jadi momennya itu seperti kita menghitung momen biasa. Sigma momen di S sebelah kiri, sigma momen S sebelah kanan. Ini yang positif. Nah, kemudian RB yang ini, sorry. Yang satu lagi sesuai arah putaran jarum jam ya. Yang ini, yang satunya, sebentar. Nah, yang ini ke sini, nah ini juga ke sini, gitu ya. Tapi kita ngambil dua sisi yang berbeda. Ini sendiri dihitung, separuh ini saja, dan ini yang kita hitung separuh ini saja, tanpa menghiraukan gaya-gaya di tempat yang lainnya. Oke, hitungan biasa, nanti saudara akan mendapatkan nilai dari RHA dan RHB. Kenapa RAH dan RB hanya didapat? Karena kita sudah mendapatkan RVA dan RVB-nya. Oke ya, jadi kita hitung separuh-separuh ya, bukan dihitung sekaligus ya. Cara ngitungnya bagaimana? Ya sama aja. Ini lihat ke kanan begini. Nah ini lihat begini, arah putaran jarum jam. Tapi yang kita hitung cuma separuh-separuh saja. Baru setelah itu kita kontrol gaya horizontalnya. Dapatlah. Oke, jadi tahapannya ada dua. Kita buat struktur statis tertentu biasa dulu, baru kemudian kita hitung gaya horizontalnya dengan model seperti ini. Separuh-separuh. Ya. Nah, separuh ini kita bisa lihat. Ini kan momen di S sama dengan 0 gitu ya. Seperti penjelasan saya tadi, bahwa di sendi yang seperti ini momennya 0. Kecuali nanti kalau begini ya, kalau ada balok begini, nah di titik A momennya adalah 0, di titik B momennya 0, di titik C bagaimana? Nah di titik C ini jumlahnya 0, tapi momen di sini nggak 0 gitu ya. Agak berbeda ya, maksud dari beam ini dengan portal ini beda. Oke, kalau ini model perletakannya antara satu beam dengan beam yang lainnya itu adalah sendi. Kalau di balok tadi itu dia hanya numpang di sendi gitu ya, perbedaannya. Tahap selanjutnya bagaimana? Tahap selanjutnya sama seperti hitungan kita biasa, tapi menghitung separuh yang kiri saja atau separuh yang kanan saja. Itu lebih mudah dilakukan ya. Oke, tahap selanjutnya sama saja. Jadi karena sama saja juga saya agak skip saja lah ya. Nah, tinggal coba dilihat nanti ini bagaimana cara menghitungnya. Tapi prinsipnya relatif sama. Cuman berbeda di awal ketika kita menghitung RAH dan RAB ya, maupun menghitung RAV dan RBV. Oke, kemudian cara menggambarnya juga ya relatif sama lah. Oke ya. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain saya lampirkan, nanti bisa dilihat. Oke, kira-kira begitu.
Kalau saudara masih paham dengan pembahasan sebelum UTS, saya rasa ini nggak ada masalah. Tetapi kalau saudara masih agak ragu-ragu sebelum UTS, maka ini makin ngeblank gitu ya. Atau nyangkutnya agak sulit ya, kecuali nanti mulai mengerjakan.